Yap, nah di sini gua iseng lagi nih cek seperti sebelumnya dan ternyata handphone yang satu ini udah turun jadi 2 jutaan aja cuy, karena sudah 7 tahun berlalu. Dan ya betul, ini adalah iPhone 7 Plus keluaran tahun 2016. Dimana untuk iPhone yang satu ini sudah berumur 7 tahunan, namun gimana sih kondisinya sekarang handphone ini? Masih worth it kah buat kalian beli? Dan harga pas awal launchingnya itu nyentuh di harga 17 jutaan dan sekarang udah turun banget menjadi 2 jutaan aja. Dan perlu kalian tahu juga ya, pastinya sekarang udah nggak ada lagi handphone unit barunya untuk iPhone ini. Jadi kalau kalian mau beli ya harus kalian beli HP yang secondnya. Nah, pertama yang harus kalian ingat ya, pastikan kalian membeli iPhone 7 Plus di tempat yang tepat dan pakai garansi dan sudah resmi masuk ke Indonesia cuy. Karena ditakutkan kalau kalian udah beli handphone iPhone 7 Plus ini ya seperti handphone yang sekarang lagi viral itu, sinyalnya bisa-bisa keblokir. Nah, yang pertama itu. Nah, dimana udah 7 tahun kalian beli handphone ini dan ternyata niat malah pakai bagus, ternyata malah IMEI-nya keblokir. Nah, kan gak lucu cuy. Jadi kalian harus pastikan nih kalian mendapatkan handphone yang masuk secara resmi dan dijual pun secara benar, sehingga kalian tidak akan mendapatkan permasalahan pada bagian koneksinya. Nah, kalau udah ngomongin koneksinya, mungkin kita bakalan pindah nih ke bagian spesifikasinya. Nah, ini masih mantap gak buat dipakai sekarang? Nah, kalau kita lihat sih dari HP-nya ini, bodinya ini agak sedikit besar ya. Sebenarnya bodinya yang besar tapi layarnya itu yang kecil. Jadi kalian perlu ingat juga ya bahwa ukuran dari layar iPhone 7 Plus ini adalah 5,5 inch dengan resolusi 1080 x 920 pixel. Yap, di sini tuh sebenarnya untuk iPhone ini gede ya atau besar, tapi layarnya itu yang kecil. Nah, kalau kalian bandingkan sama handphone sekarang, dimana kebanyakan handphone sekarang itu membuat bezelnya yang sangat tipis. Dan ya bisa jadi semua layar handphonenya itu dipenuhi dengan layar. Sedangkan di iPhone 7 Plus ini kalian lihat sendiri ya. Mungkin kalian yang nonton di video ini sekarang juga udah tahu bahwa bezel dari iPhone 7 Plus ini sangat tebal cuy. Nah, kalian bisa lihat di bagian atas itu ada loudspeaker sama kameranya itu tebal banget. Dan terus ke bawahnya ada tombol iPhone-nya dan bezelnya hitam lagi cuy. Nah, menurut kalian gimana tuh? Apakah itu jadi masalah buat kalian kalau ada bezel seperti itu yang mengganggu saat penggunaan handphone cuy? Karena kebanyakan HP Android sekarang yang harganya di 2 jutaan itu udah bezelnya cenderung jauh lebih tipis dibandingkan iPhone 7 Plus ini. Nah, meskipun kalau kalian tahu ya bezel HP-HP sekarang itu masih tergolong tebal dibandingkan handphone ke flagship. Tapi kalau dibandingkan sama iPhone 7 Plus ini jauh berbeda cuy. Nah, oke, selanjutnya kalau kita udah ngomongin bezelnya, ya kita pastikan dulu bahwa HP ini sudah support 5G. Belum bercanda coy. Jadi pastikan handphone ini sudah support 4G ya. Jadi untuk koneksinya ya sudah pasti seperti yang saya omongin pertama. Dan yang perlu kalian ingat saat membeli handphone ini ada satu permasalahan sih yang sebenarnya saya pengen tekankan di sini cuy. Nah, yang pertama itu adalah kualitas kemampuan baterai dari si iPhone 7 Plus ini di tahun 2016. Sudah 7 tahun berlangsung, ternyata kapasitasnya cuma 2900 mAh. Jadi kalian harus sangat-sangat dekat ya dengan charger, meskipun ya 3000 mAh ya masih bisa diandalkan sih untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau untuk gaming agak sedikit berat ya untuk ngelihat baterainya yang cuma 2900 mAh. Dan mungkin gua prediksi juga ya untuk handphonenya juga bukan sehat lagi ya, karena kita beli handphone itu secara bekas. Yang pastinya penurunan dari kualitas baterai itu ya pasti ada aja lah. Apalagi kalian bisa cek baterai health-nya dan disitulah kalian bisa lihat dan tentukanlah bagaimana kira-kira kesehatan baterai untuk iPhone 7 Plus yang akan kalian beli dan kalian dapatkan dari toko tersebut. Tapi tenang cuy, kalau udah ngomongin baterainya yang kecil itu ya bisa diakalin sama yang namanya power bank. Dan ya kalau kalian tahu ya, untuk kelebihan iPhone itu selain dia performa kameranya bagus, mereknya pun juga sudah banyak engagementnya. Jadi kalau orang dengar kata iPhone aja ya itu udah kayak beda banget gitu kesannya. Ya, kalau kalian tahu ya, untuk iPhone ini kan mengedepankan sekali pada bagian kamera dari iPhone 7 Plus ini. Nah, untuk kameranya resolusinya 12 megapiksel. Jadi bagaimana dengan 12 megapiksel dari iPhone ini? Dan pastinya gokil ya. Dan kalau kalian tahu ya, iPhone gak banyak juga iPhone kameranya itu gede-gede. Gak sampai 50, enggak sampai 108 megapiksel. Tapi kemampuan yang diberikan dari kamera yang cuma 12 megapiksel ini bisa ngalahin HP yang 50 megapiksel cuy. Dan ya, main kamera 12 megapiksel itu sudah ada PDAF dan OIS Digital Image Stabilizer. Jadi video kalian itu bakal stabil sih menurut gua. Oke, untuk videonya kemampuan dari iPhone ini tuh udah sampai 4K 30 fps. Nah, semakin tinggi fps-nya maka semakin mulus juga gambarnya cuy. Nah, kalau kalian mau pakai yang 4K itu enaknya sih di 4K 60 fps.
Cuma di sini cuma sampai support 30 fps saja. Nah, maka dari itu di sini gua saranin ya kalian turunin aja, ambil di 1080 pixel dengan kemampuan 120 fps. Maka di sini saya jamin kayaknya bakal smooth lagi dan smooth banget di 120 fps. Apalagi ada VDA app dan OIS-nya. Rekomen banget sih buat bagian kamera di iPhone 7 Plus ini buat kalian. Lalu kalau kita udah bahas nih main kamera belakang, kita bakal bahas ke bagian depannya. Ada yang namanya selfie kamera cuy. Nah, untuk selfie kameranya ya standar lah ya. Kualitasnya itu di 7 megapiksel dan tidak terlalu tinggi untuk face kamera ini. Tapi pokoknya 7 megapiksel kualitasnya masih bisa diandalkan meskipun tidak terlalu baik seperti HP-HP zaman sekarang. Nah, untuk kemampuan videonya itu di 1080 30 fps saja. Tapi kalau pengen dapat video yang lebih baik ya pakai kamera belakang dengan kemampuan 1080 60 fps atau 120 fps cuy. Nah, yang perlu kalian pikirkan di sini lagi, di sini itu nggak ada 3,5 mm jack. Jadi kalian harus tahu ya kapan kalian mau mendengarkan musik karena di situ kalian perlu yang namanya TWS cuy. Dan sisanya sih oke aja ya, seperti WiFi ada, Bluetooth ada, positioning GPS ada, tapi di sini yang bikin kagetnya dia udah bisa NFC cuy. Dimana HP 2 jutaan sekarang masih beberapa saja yang memiliki fitur NFC. Cuman ya kalau kalian nggak pakai NFC ya udah lupakan aja fitur ini. Tapi kalau kalian bekas pengguna NFC nih pindah ke HP yang nggak pakai NFC ya itu bakal kerasa banget cuy. Dan oke, karena udah gitu sensornya apa ya, fingerprint, udah ada fingerprintnya di bulatan tengah seperti biasa itu. Dan ya perlu juga kalian ingat ya kalau update iOS-nya ini cuma sampai iOS 15. Dulu iPhone tuh terkenal dengan HP boleh lama tapi softwarenya selalu baru cuy. Dan di sini sih iPhone mungkin membatasi ya kemampuan dari si iPhone 7 Plus tersebut karena kalau kalian tahu ya, misalkan kita mau update OS tersebut, nah kita membutuhkan nih kapasitas RAM yang sangat besar dan penyimpanan internal juga yang sangat besar. Nah, mungkin alasan iPhone tidak memberikan kemampuan untuk update OS sampai iOS 16, cuma dibatasi sampai di OS 15 di iPhone 7 Plus ini. Nah, buat kesimpulannya saya rekomendasikan sih buat HP ini buat kalian yang jarang main HP ya, karena baterainya itu kecil jadi kalau bisa ya penggunanya tidak terlalu intensif di dalam handphone ini. Dan mungkin kalau kalian mau jadikan HP ini sebagai HP secondary dari kalian dan HP iPhone ini ya oke cuma buka WhatsApp, cuma buat kamera kayak gitu. Nah, kalau di situ gue masih sangat merekomendasikan banget buat kalian gunakan meskipun di tahun 2024 cuy. Always kreatif.